PSSI mengumumkan harga tiket pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia versus Timnas Argentina yang juga menampilkan Lionel Messi mulai dari Rp600.000 untuk kelas 3 hingga Rp4.250.000 untuk VIP. Ketua Paguyuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indra menilai harga tiket laga Garuda melawan Argentina itu terlalu mahal untuk kantong supporter Indonesia. Apa komentar Anda mengenai harga tiket pertandingan Indonesia versus Argentina ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924. Saya rasa pikirkan baik-baik lagi karena ini menyangkut sport. Ini kita mau ngundang timnas Argentina. Itu dengan harga tiket segitu sudah dipastikan supporter kita, supporter fanatik bola kita udah pasti nggak mungkin bisa beli dengan harga tiket segitu. Jangankan yang sudah menyentuh angka jutaan, yang di bawah 1 juta pun, yang 600.000 pun juga berat. Dan ujung-ujungnya nanti pasti ricuh. Itu sudah pasti 1000% saya jamin, karena mereka berkumpul di depan stadion. Yang nggak dapat tiket kumpul depan stadion, setelah situasi sudah makin ramai, masa akan merangsek masuk. Jadi pikirkan lagi baik-baiklah. Saya tahu memang mungkin ini mau dites coba, oke, kita tes coba dengan tiket segini masyarakat tertarik atau enggak. Tetapi pikirkanlah. Ya, terima kasih. Ya, aku sih sebenarnya nggak begitu suka bola. Tapi kalau untuk pertandingan ini is very excellent ya. Tapi tiketnya very expensive ya. Ya, untuk kelas-kelas orang Indonesia, apalagi kita kan kurang suka main bola, suka nonton bola, tapi terlalu besar untuk budget segitu. Kiranya bisa direvisi gitu. Harga orang Indonesia lah. Oh, harganya fantastis ya. Saya ambil harga tertinggi aja deh. Tapi uangnya saya beli sawah, saya beli kebun di kampung. Udah, bola mah ntar aja deh nonton di TV. Kalau saya lihat ya, saya sebenarnya suka, tapi nggak terlalu suka banget. Tapi kalau saya dibandingkan ya, tadi saya mikir juga itu agak mahal ya. Tapi kalau dibandingkan dengan di luar, kalau orang itu yang demen bola dan sampai keluar gitu kan, harganya kan bisa 25 juta di sana. Kalau di sini VIP itu hanya 4 juta. Ya kelihatannya sih nggak terlalu begitu. Kalau saya antara iya dengan tidak suka bola. Tapi kalau misalnya event-event seperti ini, saya sih lebih suka sih gitu. Tapi menurut saya kembali lagi itu sangat worth it banget. 600.000 paling murahnya, terus paling VIP-nya cuma 4 juta berapa, 800-an ya. Iya segitu. Menurut saya itu sangat worth it. Saya yakin nanti diborong sama ini tuh. Sama apa nama tuh? Yang agent nanti baru dia jual lebih mahal lagi. Ya, terima kasih. Oke, ini pertama-tama ini masa polemik harga tiket. Ya, kita pun juga sebagai orang Indonesia juga serba susah. Takutnya apa? Kalau harganya diterbitkan terlalu murah, tapi maaf aja, kadang supporter oknum bola itu suka mainnya merusak fasilitas umum, seperti contoh aja kayak kemarin kejadian pertandingan sepak bola mana. Itu sampai kursi penonton aja pun sampai diberdiriin, sampai injek-injek, dilompat-lompat. Itu kan sangat gak ada etika itu. Kedua, kapan hari juga sampai ada yang penonton sampai berdiri di atas speaker. Itu kan membahayakan keselamatan dia juga. Takut jatuh, nanti resiko. Dan juga sempat ada juga sampai ada yang pagar pembatas itu yang terbuat dari kaca sempat pecah. Nah, jadi ya kalau masalah harga tiket sih ya ini sih sudah relatif lah kalau saya nilai lah. Coba bandingkan sama negara lain lah. Yang sebut aja di negara tetangga. Kapan hari ada sepak bola terkenal aja, itu mau ada Asia Tour. Itu juga harga tiketnya 2 kali lipat lebih mahal dibandingkan harga yang PSSI yang Indonesia lawan Argentina ini. Jadi ya, saya harap ya ada kesadaran orang aja lah gimana. Dan juga ya dengan harga ini ya itu juga untuk buat untuk mengundang mereka juga gitu. Ya istilahnya buat menutupi biaya juga lah itulah. Masih. Menurut saya harga memang itu relatif ya. Tapi
saran saya gini, kalau supporter memang berasa mahal ya nggak usah ikut lah, nggak usah ikut beli karcis dan nonton, cukup nonton siaran ulangan atau nonton di TV aja. Dengan demikian juga mengurangi jumlah penonton sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang diinginkan, keributan lah, pengrusakan dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalau harga murah dan mahal relatif, tapi kalau ini kan Indonesia versus Argentina ya, menurut saya sih mahal juga nggak apa-apa sih, jadi supaya diseleksi juga kan kapasitas GBK-nya juga terbatas. Kalau misalnya dikasih harga 5.000, waduh itu bisa kayak apa itu yang mau beli segala macam. Gak apa-apa lah sesekali Indonesia kasih barang mahal, nanti biar keseleksi, lama-lama kan juga terbiasa supaya nggak rusuh terus. Tapi kalau dikasih harga mahal juga nanti rusuh juga, ya berarti dari atas ke bawah nggak benar juga ya pecinta bolanya. Terima kasih. Pertama, saya melihat harga tiket ini relatif tidak mahal seharusnya, tapi tentu tidak mahal kan itu relatif ya, mungkin bagi ukuran tertentu, tetapi menurut saya itu harganya wajar. Lantas kedua, karena olahraga ini adalah sepak bola dan tim yang diundang Argentina, memang sepak bola olahraga ini mengundang massa yang bisa banyak. Dalam hal ini PSSI harus bisa mengantisipasi. Kalau tiketnya harganya begini, lantas mereka mengantisipasi dengan meliput melalui televisi, meliput melalui monitor dan lain-lain, cara supaya bisa mengakomodir begitu banyak supporter yang ingin nonton. Tujuannya supaya tidak dianggap ini diskriminasi tingkat ekonomi. Jadi PSSI coba berpikir tindakan-tindakan lain selain daripada nonton di entah di GBK atau di mana, ya buatlah entah di siaran di mana, di televisi yang dipermudah semakin banyak supaya bisa mengakomodir semua pihak. Saya kira gitu. Baik, menurut saya sih baiknya ini harga jangan terlalu mahal ya, biar pecinta atau fans beratnya timnas Argentina itu tetap bisa melihat gitu ya. Kalau soal keamanan, soal penonton rusuh, itu tergantung infrastruktur keamanan ya. Di Inggris kita tuh ada hooligans, di Italia The Viking juga ada gitu kan, tergantung infrastruktur. Nah, Indonesia sudah siap belum dengan itu? Tiket dimahalkan, ditinggikan seperti ini. Apakah sudah siap dengan infrastrukturnya? Yang dimana kalau Liga Inggris itu cuma jarak 2 meter loh. Dengan pemain itu dia aman-aman aja. Tapi kalau di kita kan nggak mungkin, karena infrastrukturnya belum kuat gitu loh. Kita mau dibandingin sama Malaysia, Singapura, harganya berkali-kali lipat, betul. Tapi secara infrastruktur untuk keamanan penonton di Indonesia belum. Nah, perbaikinlah itu dulu, baru silahkan naikinlah tiket sekarang saat ini seperti ini juga nggak apa-apa. Tolong dievaluasi lah kan, daripada nanti sepi loh penonton kalau sampai cuma di kelas 3 tribun jarak jauh harus pakai kaca pembesar bayar 600.000. Itu sih pendapat saya. Alhamdulillah Indonesia mau bertanding sama juara dunianya Argentina. Kita sangat bersyukur, alhamdulillah. Kembali lagi saya bilang, kalau tiketnya semahal itu saya setuju saja, tapi alangkah baiknya uang-uang itu dikasihkan pada pemain kita. Jangan dikasihkan kepada pemain luar, apalagi Messi. Kita rakyat ini juga tahu bagaimana, jangan sampai ada cawe-cawe lagi. Dikasihkan 60% atau 70% ke pemain kita itu, uangnya itu. Apalagi kalau menang. Kalau menang Indonesia, dikembalikan lagi uang tiket itu ke pemain kita. Begitu saja, itu yang kita setujui. Tapi kalau hanya untuk mendatangkan dengan menjual mahal, membayar si bakwan atau si tempe, wow, lebih baik kasih itu para rakyat kita yang di Riau. Kaget saya melihatnya rebutan daging di tempat sampah. Jadi kembali lagi berempatilah sekarang ini. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Terlalu mahal lah, kalau menurut saya terlalu mahal. Oke lah, silakan saja yang berapa, yang paling atas 16 juta ya. Dinaikin aja yang 16 juta, 30 juta, tapi yang 600 itu turunin. Itu memberikan peluang bagi pencinta bola yang nggak punya duit lah, mungkin 300 lah maksimum untuk yang kelas ekonomi itu. Saya kira demikian lah, makasih. Bagusnya ya. Ini kan cuma persahabatan ya, bukan pasti
itu sengaja pertandingan. Mendingan gak usah pakai step lah, bebas aja ininya. Menurut saya sih terlalu mahalnya gimana gitu loh. Kalau dihitung dari harga internasional mungkin enggak ya, karena kita aja PDB-nya itu kalah dari negara lain. Uang kita itu kecil gitu loh, jadi seakan-akan mahal. Jadi ya menurut saya sih nggak mahal lah ya, kayak MotoGP juga dan yang lain-lain kayak Coldplay juga mahal juga gitu loh. Jadi nggak bisa kita maksain orang luar dibayar dengan harga kita gitu loh. Oke, makasih. Udah waktunya bangsa Indonesia tuh, kalau saya jadi Pak Jokowi ya, mendidik bangsa Indonesia supaya kalau mau nonton seni budaya, apa sepak bola atau apapun juga ya, itu ya nggak usah maksakan kalau nggak punya kemampuannya. Bukannya saya hina ya, kalau nggak punya kemampuannya nonton aja di televisi. Karena kalau semuanya disubsidi, pemerintah duitnya dari mana? Itu kan bola atau apapun itu kan pemain-pemainnya perlu digaji, studionya kalau rusak perlu dibetulin, ya harus dibayar lebih mahal lah. Kalau saya rasa 600 berapa pas setengah juta itu kalau untuk wilayah dunia ya nggak mahal sih. Malah kalau di negara-negara lain mungkin lebih mahal dari itu. Makanya di negara lain tuh banyak klub sepak bolanya udah bisa punya studio yang bagus gitu. Saya berharap di Indonesia bisa seperti di negara lain lah, supaya rakyatnya bisa mengerti bahwa kalau nonton sepak bola atau seni budaya ya harus sesuai kemampuan. Kalau nggak mampu jangan maksakan masa semuanya minta subsidi, kan nggak mungkin. Lebih baik Pak Jokowi mensubsidi BPJS atau orang miskin yang pendidikan, sekolah atau apa, daripada subsidi seni budaya atau sepak bola. Itu aja, makasih. Saya punya komentar di luar harga ya. Saya untuk pribadi saya tuh bangsa kita harus bisa pertama menciptakan pemain-pemain internasional. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar dari kaki tendangan Messi atau Ricardo. Cuma bangsa kita saya lihat udah lama kan main bola. Nggak pernah kita tuh menciptakan orang bangsa kita berapa juta kan. Masa bisa nyari masih pakai pelatih pemain asing sampai kapan? Ya enggak? Kita lihat, saya bukan memuji si Jinping ya. Kata bangsa Tiongkok, kalau mau maju harus kita bisa menguasai segala bidang. Kalau orang agama memang rajanya, asal luar kasa. Bangsa kita bisa nggak punya harga diri? Ya nggak usah semua pakai pemain asing lagi. Kalau nggak bisa, masih tetap pakai pemain asing. Sampai kiamat juga bangsa kita nggak bisa maju, walaupun datangkan pemain luar negeri. Terima kasih. Pertama ya, kalau bagi saya ya, ini selama PSSI dipegang Pak Erick Thohir ya, ini suatu kemajuan ya. Juara dunia bisa main di Indonesia. Selama ini yang saya lihat tuh, saya dari lahir sampai sekarang nggak pernah belum melihat seperti pertandingan seperti ini, juara dunia melawan seluruh Indonesia ya. Dan kedua, kita nggak usah dibutuhin masalah tiket murah atau mahalnya. Siapa yang mampu ya dia nonton. Kalau dia tidak mampu ya nonton di televisi kan ada. Karena kenapa? Itu kan mendatangkan seorang juara dunia kan bukannya sosial, bukannya masalah nggak ada ongkos ya. Pesawat berapa orang, hotel apa, mana mungkin di hotel bintang 3. Otomatis kan hotel yang private kan dia kan, yang private punya. Itu yang kita harus pikirkan. Kita nggak usah bilang mahal kali, nggak bisa ada penonton. Ya kalau mahal kali nggak sanggup ya nontonlah di TV. Kalau mau langsung ngeliat bintangnya kayak Messi, datang yang sudah disesuaikan dengan harganya. Itu ada kepastian. Itu aja. Masalah mahal atau murah itu relatif. Tetapi kalau dengan dibandingkan dengan musik Coldplay ya, itu aja harga 13 juta setengah, orang ngantri sampai begitu. Ini kan jauh. Kalau menurut saya sebagai orang gila bola, ini pertandingan ini luar biasa, mendatangkan juara dunia. Kemudian Lionel Messi itu kan sangat banyak penggemarnya. Kalau menurut saya itu harga sudah sangat murah, sangat terjangkau oleh supporter pendukung sepak bola timnas kita. Tapi saya kritisin satu, mengenai fit Barat dan fit Timur, itu kenapa harganya sama? Harusnya ada perbedaan. Mungkin fit Timur oke, fit Baratnya harus ditambah lagi tuh, paling nggak 6 juta itu baru ideal. Karena apa? Fit Barat itu kan banyak sekali fasilitas, terutama masalah keamanan. Terima kasih. Ya kalau kita memang mau maju olahraganya ya jangan di mindsetkan bonek terus ya.
nggak akan pernah maju kalau kita berpikirnya cara bonek terus, maunya gratis, yang sangat-sangat murah, tiket ya susah. Ya memang kerasanya 600.000 memang cukup mahal bagi sebagian besar kantong bonek itu. Tapi ini kan memang kita kan pengen maju olahraga kita. Ya memang ini kita harus melewati tahap-tahap ini begitu. Demikian. Yang ditampilkan kan kesebelasan tingkat dunia ya, kelas dunia ya, bukan tarkam ya, sepak bola tarkam ya, wajar lah ada harganya. Di dalam ekosistem olahraga itu ada pemain, ada pemilik klub, ada sponsor, ada infrastruktur, dan juga ada supporter di dalam bidang olahraga apa. Khusus di dalam bidang olahraga sepak bola, saya pikir supporter Indonesia ini juga sebagai supporter itu, bedanya supporter sama fans sama penonton biasa itu juga tidak ada ya, manfaatnya juga minim. Menurut saya justru supporter yang ada saat ini, kalau kita selisih di jalanan, mereka naik truk pakai bendera-bendera, malah kita takut mobil kita ditimpukin atau motor kita disenggol. Kemudian kita lihat di stadion-stadion pertandingan, baik itu yang nanti Lionel Messi main maupun yang di seluruh Indonesia, memang harga itu saya pikir jangan 600.000, sebaiknya mulai dengan 5 juta aja, yang paling murah. Kenapa? PSSI selain harus memperbaiki kualitas pemain, kualitas infrastruktur stadion, juga memperbaiki kualitas supporter yang bikin rusuh, kemudian gak punya uang tapi di dalam itu malah lempar-lemparan, injak-injak kursi. Ini diganti secara gradual dengan sponsor, dengan supporter atau fans yang lebih ekonominya lebih baik, kemudian attitude-nya lebih baik dalam menonton, sehingga menonton sepak bola itu, kita bayangkan ya, nonton sepak bola itu kayak basket Indonesia saat ini yang dibikin Pak Erick Thohir. Jadi kita pacaran bisa nonton sepak bola, bawa anak nonton sepak bola. Kalau sekarang Mbak, saya mau nonton sepak bola, saya malah takut nyawa saya terancam oleh siapa? Oleh oknum supporter yang di luarnya preman, yang di luarnya mabuk-mabukan masuk ke dalam sepak bola. Nah, salah satu menfilter supaya kita punya generasi supporter yang baru, ekonomi, attitude lebih baik adalah tiket yang dinaikkan. Jadi di luar Jakarta pun kayak di Malang, di Medan, di mana-mana mulai nonton itu ya 1 juta atau 2 juta, biar supporter-supporter yang sudah yang bandel dan miskin ini nggak usah nonton. Setuju. Karena apa? Nanti terfilter. Jadi kita itu harus meningkatkan kualitas penonton dan supporter. Jadi kita itu juga nonton pun nyaman, aman, dan juga ya kalau memang nggak kuat nontonlah di TV. Itu aja. Terima kasih. Benar, saya tidak setuju dengan masalah harga disangkut-sangkutin dengan attitude-nya fans ya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau 5 juta ya kelewatan lah. Ya ngelihat dulu kemampuan beli masyarakat. Ini fans sepak bola kan luar biasa banyak ya. Jadi kita nggak bisa nuntut, 5 juta, kalau enggak 20 juta lah. Yang nonton cuma 100 orang gimana? Kan bukan begitu caranya. Dengan tetap mesti kenain harga tentunya, karena itu supaya sepak bola juga harus mengajarin kepada penggemar untuk menghargai itu profesi yang harus dibiayain gitu loh, baik segala macamnya ya. Nah, tapi attitude-nya ya harus dididik lah. Itu dua hal yang berbeda. Setuju, makasih. Pertama-tama saya sangat berapresiasi pada Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI yang bisa mendatangkan juara dunia 2022 Argentina ke Indonesia untuk melawan Timnas tanggal 19 Juni ya. Kalau kita bicara tiket pertandingan, mungkin untuk kalangan supporter bola anak milenial ini memang agak berat dengan harga tiket 600.000 itu untuk kategori 3 loh, yang sangat jauh mungkin jangkauannya ke rumput stadion. Dan PSSI pun harus profesional dan jangan sampai orang-orang yang ada di PSSI ini dapat memiliki tiket VIP untuk sanak keluarganya dengan cara gratis. Oke. Untuk kategori 3 mungkin jaraknya sangat jauh. Untuk mengantisipasinya saya rasa PSSI harus menyediakan layar besar di dalam stadion. Dan untuk supporter yang tidak dapat masuk stadion dengan harga tiket yang mahal,
harus disediakan juga layar besar di luar stadion agar euforia di dalam stadion pun terasa. Dan jangan lupa ya, Pak Erik pernah bilang jangan katakan PSSI miskin. Loh, kenyataannya harga tiket begitu mahal. Cuak, thank you. Yang ingin menambahkan saya mengucapkan alhamdulillah kita bisa, tim kita PSSI bisa bertemu dengan dengan tim dunia sepak bolanya ya, Argentina. Jadi kembali lagi saya bilang harganya cukup murah. Alangkah baiknya ya, tadi Bapak tadi juga bilang ditambah. Jadi bagaimana? Alangkah baiknya pendapatan dari tiket itu diutamakan dulu untuk pemain-pemain kita PSSI ini. Jangan dia yang datang, dia yang diberi banyak uangnya. Apalagi Messi itu nggak cukup 200 juta kalau kita memanggil. Kecuali kalau mereka menawarkan diri, saya mau bermain tempat Anda, welcome. Tapi kembali lagi, saya hanya menyarankan tolong tiket dalam penjualannya itu jangan dibagi-bagikan lagi, jangan dicawe-cawekan lagi. Kasihkanlah para pemain kita, mau menang mau kalah, kasih berapa persen lah pemain kita ini, karena mereka berjuang buat dunia juga, buat negara. Ibaratnya mereka melawan Argentina sama aja melawan dunia kan, bisa mengalahkan kalau bisa menang, bisa mengalahkan juara dunia. Alhamdulillah, kasihlah mereka untuk spirit mereka, biar motivasi mereka tinggi juga. Kasih berapa persen, 60 atau 70 ya. Kalau misalnya nggak mau banyak ngasih berapa persen ke pemain kita, kasih 40% lah. Kalau masih kebanyakan juga 40% dari penjualan tiket itu nggak mau, pengeluarannya 30% lah. Kalau nggak sama sekali, alhamdulillah. Ya itu kembali lagi kita kembali lagi, Messi datang nggak mungkin cuma-cuma. Jadi kembali lagi, kita lagi kondisi kayak begini. Kita lihat berempati di Riau itu berebut daging ya. Jadi coba pertimbangkan segala sesuatunya itu. Jangan berbangga dan berbesar hati saya bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Iya, sangat menarik itu harga tiketnya ya. Bagus sekali untuk masyarakat, terutama penggemar sepak bola, tapi untuk budget agak rendah lah ya. Nah, yang mungkin yang cukup rawan adalah calo. Mungkin bagi penggemar tiket yang sudah low budget tapi kemudian kena calo bisa jutaan itu ya, yang 600.000. Nah, mungkin bisa dengan cara seperti kereta api. Orang yang membeli harus dengan KTP, orang yang masuk ke stadion juga harus menunjukkan KTP sesuai ke tiket dengan KTP-nya untuk mengurangi kebocoran calo. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.